Ini adalah buku dari generasi keturunan Adam. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi saudara yang sudah menekan tombol like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin. Pasal ini adalah satu-satunya sejarah asli yang masih ada tentang masa awal dunia, dari mulai penciptaan sampai air bah, yang meliputi sesuai dengan kebenaran teks Ibrani 1656 tahun, seperti yang dengan mudah bisa dihitung berdasarkan umur-umur bapak-bapak leluhur. Sebelum mereka memperanakan seorang anak yang melalui dia garis keturunan sampai kepada Nuh. Ini adalah salah satu dari apa yang disebut Rasul Paulus sebagai silsilah yang tiada putus-putusnya. Sebab Kristus yang merupakan akhir dari hukum perjanjian lama juga merupakan akhir dari silsilah-silsilah perjanjian lama. Kepadanya lah mereka memandang dan di dalam dialah mereka berpusat. Silsilah yang dicatat di sini disisipkan secara singkat dalam asal-usul juru selamat kita, dan sangat berguna untuk menunjukkan bahwa Kristus adalah keturunan perempuan yang dijanjikan itu. Kata-kata pertama dari pasal ini merupakan judul atau inti dari seluruh pasal. Ini adalah kitab tentang keturunan Adam dalam versi King James Version. Ini adalah daftar atau katalog tentang anak cucu Adam. Bukan semuanya, melainkan hanya tunas yang kudus yang keluar dari tunggulnya dan yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Di sini terdapat nama-nama, umur, dan kematian orang-orang yang merupakan para penerus dari Adam yang pertama di dalam pemeliharaan janji Allah dan nenek moyang dari Adam yang kedua. Silsilah dimulai dengan Adam sendiri. Inilah satu penciptaannya, yang di dalamnya kita mendapati secara ringkas pengulangan dari apa yang sebelumnya diceritakan secara panjang lebar tentang penciptaan manusia. Ini adalah hal yang harus sering-sering kita dengar dan harus kita kenali dengan cermat. Amatilah di sini. Pertama, bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Manusia tidak diciptakan oleh dirinya sendiri. Oleh sebab itu, ia tidak boleh menjadi tuan atas dirinya sendiri. Sebaliknya, pencipta keberadaannya haruslah menjadi pengarah bagi gerakan-gerakannya dan pusat dari semua gerakannya itu. 2. Bahwa ada suatu hari ketika Allah menciptakan manusia. Manusia bukanlah dari kekekalan, melainkan dari masa yang lampau. Ia bukanlah anak sulung, melainkan anak bungsu dari ciptaan. 3. Bahwa Allah menciptakan dia menurut rupanya sendiri, benar dan kudus, dan oleh sebab itu tidak diragukan lagi berbahagia. Hakikat manusia lebih menyerupai hakikat ilahi dibanding dengan hakikat makhluk manapun di dunia bawah ini. 4. Bahwa Allah menciptakan mereka laki-laki dan perempuan, baik untuk menghibur satu sama lain maupun untuk menjaga dan mengembangbiakkan jenis mereka. Adam dan Hawa diciptakan langsung oleh tangan Allah. Kedua-duanya diciptakan menurut rupa Allah. Dan oleh sebab itu, di antara kedua jenis kelamin tersebut, tidak ada jurang dan ketidaksetaraan yang lebar, sebagaimana yang dibayangkan oleh sebagian orang. 5. Bahwa Allah memberkati mereka. Sudah biasa bagi orang tua untuk memberkati anak-anak mereka. Demikian pula bagi Allah, Bapa bagi semuanya, untuk memberkati anak-anaknya.
Tetapi orang tua di dunia hanya bisa memohonkan berkat, sedangkan hak istimewa Allah lah untuk memerintahkannya. Ini terutama merujuk pada berkat perkembangbiakan, namun tanpa mengecualikan berkat-berkat yang lain. 6. Bahwa ia memberikan nama manusia, King James Version Adam. Kepada mereka, Adam berarti bumi, bumi merah. Nah, 1. Allah yang memberikannya nama ini. Adam sendiri sebelumnya sudah memberikan nama kepada semua makhluk lain, tetapi ia tidak boleh memilih namanya sendiri, supaya jangan ia mengambil suatu gelar yang megah dan yang muluk-muluk. Sebaliknya, Allah memberinya sebuah nama yang akan terus-menerus mengingatkan dia akan keinginan asal-usulnya dan mewajibkan dia untuk memandang gunung batu yang daripadanya ia terpahat dan lubang penggalian batu yang daripadanya ia tergali. Hanya ada sedikit saja alasan untuk bermegah bagi orang yang berkerabat begitu dekat dengan debu. 2. Ia memberikan nama ini baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan, karena pada mulanya mereka satu menurut kodrat, dan setelah itu satu melalui perkawinan. Maka pantaslah bila mereka mempunyai nama yang sama, sebagai pertanda akan kesatuan mereka. Si perempuan berasal dari bumi, sama seperti si laki-laki. Kedua, kelahiran Set anaknya. Ia lahir ketika Adam berumur 130 tahun, dan mungkin pembunuhan Habel terjadi tidak lama sebelumnya. Adam memperanakan banyak anak laki-laki dan anak perempuan lain, selain Kain dan Habel sebelum ini. Tetapi tentang mereka tidak disebutkan apa-apa, sebab yang harus disebutkan dengan terhormat hanyalah nama Dia yang menurunkan Kristus dan jemaat. Tetapi apa yang paling bisa diamati di sini berkenaan dengan Set adalah bahwa Adam memperanakannya menurut rupa dan gambarnya. Adam diciptakan menurut gambar Allah. Tetapi ketika ia jatuh dan menjadi rusak, ia memperanakan seorang anak menurut gambarnya sendiri, berdosa dan cemar, rapuh, fana, dan sengsara seperti dirinya sendiri. Bukan hanya manusia seperti dirinya sendiri, terdiri dari tubuh dan jiwa, melainkan juga pendosa seperti dirinya sendiri, bersalah dan menjijikan, merosot dan rusak. Bahkan seorang yang berkenan di hati Allah sekalipun mengakui dirinya dikandung dan diperanakan di dalam dosa. Mazmur 1 ayat 7. Inilah rupa Adam sendiri, kebalikan dari rupa ilahi yang di dalamnya Adam diciptakan. Tetapi karena ia sendiri kehilangan rupa itu, ia tidak dapat meneruskannya kepada keturunannya. Maka perhatikanlah, anugerah tidak mengalir di dalam darah. Lain halnya dengan kerusakan. Seorang pendosa memperanakan orang berdosa, tetapi seorang kudus tidak memperanakan orang kudus. Ketiga, umur dan kematiannya ialah hidup secara keseluruhan selama 930 tahun. Lalu ia mati sesuai dengan hukuman yang sudah dijatuhkan atasnya. Meskipun ia tidak mati pada hari ia makan buah terlarang, namun pada hari itu juga ia menjadi fana. Pada saat itu ia mulai mati. Seluruh hidupnya sesudah itu hanyalah penangguhan waktu, hidup yang sudah terhilang dan hidup yang terkutuk. Bahkan hidup itu terkikis dan menuju pada kematian. Ia bukan saja seperti penjahat yang dihukum, melainkan juga seperti orang yang sudah disalibkan, yang mati secara perlahan-lahan dan bertahap. Terima kasih Anda sudah menonton channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.